Ku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Royal Purba. Malam hari ini kita kembali belajar bersama-sama dalam malam pengajaran. Saudara, malam hari ini saya percaya Tuhan akan bekerja lewat kebenarannya yang akan menguatkan setiap kita. Karena kita percaya firman-Nya adalah ya dan amin. Hari-hari ini begitu banyak pengharapan dari mulai pengharapan yang terjawab sampai pengharapan-pengharapan yang mungkin saudara katakan tidak dijawab Tuhan atau belum dijawab. Nah, kita akan bongkar sebentar tentunya yang ada dalam koridor firman Tuhan. Nah, sebelum kita jauh untuk belajar bersama-sama, mari kita sepakat untuk berdoa dalam malam pengajaran ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami bertemu dalam malam pengajaran ini, belajar bersama-sama yaitu anak-anak-Mu yang rindu mendapatkan kekuatan lewat pengajaran firman-Mu. Tuhan, terlebih dahulu hamba berserah atas hidup hamba
yang kau pakai malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba Tuhan, apapun yang hamba telah persiapkan tanpa urapan Tuhan, hamba percaya itu akan menjadi sia-sia. Tolong hamba-Mu untuk menerangkan sesederhana mungkin apa yang menjadi pesan Tuhan malam hari ini. Setiap kami yang menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kami dikuatkan, kami terus berpengharapan kepada satu pengharapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan itu, karena yang memberi pengharapan bukan manusia. Ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjanjikan sesuatu yang dahsyat bagi kehidupan setiap orang percaya. Kami akan buka hati kami, buka telinga kami, dan kami akan respon kepada firman yang disampaikan malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat berharga. Kalau saudara masih ingat judulnya, kita ini adalah asetnya Tuhan. Haleluya. Masih ingat saudaraku yang kekasih? Berarti kalau kita asetnya Tuhan, berarti Tuhan pun punya ekspektasi buat aset tersebut. Saya mau berkata bahwa minggu lalu saya pun sampaikan kepada setiap kita bahwa aset tidak pernah pusing dengan dirinya, saudara. Yang kadang kala pusing itu adalah pemilik aset. Betul nggak saudaraku yang kasih? Sebab itu saya mau berkata bahwa kalau cultural heritage atau cagar budaya, atau saudaraku yang kekasih wisata budaya, apapun yang kita sebut namanya, di satu tempat atau daerah atau kota itu dilindungi, saudaraku yang kasih, apalagi kita asetnya. Nah, aset Tuhan layak berpengharapan kepada yang punya aset tersebut, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu malam hari ini, dalam malam pengajaran ini, saya berikan satu judul atau tema kita, pengharapan yang tidak goyah. Haleluya. Pengharapan itu kalau bahasa Inggrisnya saudara dikatakan hope. Maka kalau tidak punya pengharapan berarti hopeless. Saudaraku yang kekasih. Benar nggak saudara? Trending topik hari-hari ini saudara ada 3. Yang pertama kehilangan pekerjaan. Kehilangan mata pencarian. Yang kedua saudaraku yang kekasih ada virus COVID-19 yang terus bervarian. Yang ketiga ada kabar-kabar kematian. Nah saudara, saya pikir saudaraku yang kasih, iblis senang sekali kalau kita terus menggaungkan berita-berita ini. Karena apa saudara? Panah apinya nyampai dan intimidasinya saudara akan maksimal. Justru saya mau berkata sebaliknya. Hari ini saudara, kita penting sekali memberitakan kabar sukacita bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Supaya apa? Kita membawa berita-berita kehidupan hari-hari ini. Bukan hanya berita kematian. Supaya apa? Apa yang dirancangkan pencuri dan iblis itu untuk membunuh dan membinasakan, maka itu dapat dibatalkan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, hal yang paling simpel bagaimana cara kita melihat orang yang berpengharapan yang tidak goyah hari-hari ini adalah apa saudara? Dia mampu menghadapi situasi yang sama, keadaan yang sama, tapi dengan respon yang berbeda. Ah, ini dia. Titik pembedanya saudaraku yang kekasih di sana. Sebaliknya, saudara bisa simpulkan dengan statement saya yang di atas. Apa perbedaannya orang yang goyah dengan orang yang tidak goyah? Pertanyaan di awal ini yang mau saya sampaikan kepada kita, apa penyebab dari goyahnya suatu pengharapan seseorang? Ternyata saya pelajari Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama karena pengharapannya tidak berdasar tapi menuntut bukti. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Pengharapan yang tidak berdasar tapi menuntut bukti. Sebab itu saudaraku yang kekasih, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, jadi berlawanan Ibrani 11 ayat 1 ini dengan orang yang punya pengharapan tapi tidak berdasar, tapi dia menuntut suatu bukti. Nah, saya ilustrasikan begini saudara, atau saya katakan bukan ilustrasi, tapi kesaksian saja.
Anak saya yang kedua, Daniel Jevanya Purba, saudaraku yang kasih, dia punya cita-cita biasa dengan anak-anak. Mulai SD, SMP, dan SMA saudaraku yang kekasih. Itu bisa saudara, cita-cita yang begitu banyak menjadi mengkerucut jadi satu saja saudara. Nah demikian dengan anak saya Daniel. Dia pada akhirnya mempunyai cita-cita seorang chef. Iya kan? Koki katakan demikian, tukang masak. Nah tapi saudaraku yang kekasih, dia belum bisa menentukan sekolahnya di mana ketika SMP. Nah ternyata kelas 2 SMA dia sudah menemukan di mana saudaraku yang kasih dia harus bersekolah. Saudara ada masalah nggak saudaraku yang kasih? Problemnya begini saudara, waktu dia menentukan tempat atau kota di mana dia harus kuliah, saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak punya pengharapan, maka saya akan langsung berkata kepada anak saya, kamu tahu diri. Kamu tahu nggak papa kamu siapa? Tapi tahukah saudara, pijakan pendeta itu saudaraku yang kekasih rawan. Haleluya. Sering mengatakan bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika anaknya punya cita-cita, dia tidak bisa katakan saudaraku yang kekasih bahwa kamu harus kenal orang tua kamu. Enggak. Dan memang di rumah kami saudara, kami memang biasakan tetap apapun cita-cita anak kami saudara, sekalipun kami belum melihat, belum konform dengan apa yang kami pegang untuk dana nominal untuk sekolahnya, kami sudah mendorong anak-anak kami untuk mencapai cita-citanya. Pendek cerita, Bapak Ibu, dia menyebutkan satu kota untuk dia belajar, yaitu Jerman. Tapi masalahnya begini saudara, kami tidak mempunyai uang dan kami tidak mempunyai deposito untuk sekolah anak saya ini. Nah paling gampangnya saudara, kami harus kembali kepada Alkitab. Haleluya. Karena hidup kita hanya berdasarkan firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Bukan saudaraku yang kasih berpengharapan kepada apa yang dilihat. Karena kalau berpengharapan kepada yang dilihat, saudaraku yang kasih, saya katakan itu warisan. Haleluya. Iya kan? Nah saudara, makanya anak yang hilang itu saudara, problema dan permasalahan dia bukan hanya menghambur-hamburkan uang, bukan hanya dia karena melakukan saudaraku yang kasih perkara-perkara yang kotor dan jahat sehingga kakaknya marah saudara. Tapi adat Yahudi, kalau orang tuanya saudara masih hidup, anaknya meminta warisan, itu anak kurang ajar dan biadab saudara. Makanya waktu anak itu pulang, dia berkata apa saudaraku yang kasih? 2 kalimat saudara, aku telah berdosa dan bersalah kepada surga dan kepada Bapa. Haleluya. Pendek cerita, kembali kepada cerita anak saya. Kami saudaraku yang kekasih meletakkan dasar dulu atas apa yang kami harapkan. Nah, supaya kami tidak menjadi orang yang goyah dalam satu pengharapan. Apa yang kami letakkan dasar iman kami untuk anak kami bisa bersekolah di Jerman saudaraku yang kasih. Kami minta dia untuk masuk belajar bahasa Jerman. Walaupun saudaraku yang kekasih hari-hari ini kalau masuk les tempat itu saudara, katakan namanya Gute, iya kan? Nah saudara, itu mahal sekali bagi saya. Nominal yang kami keluarkan untuk les di situ saudara, untuk mengambil satu paket saja sudah mahal bagi saya. Nah saudaraku yang kekasih, waktu kami letakkan dasar iman, iya kan? Dasar iman untuk mencapai pengharapan itu. Dan saudara, apakah saya sudah lihat jawaban Tuhan bahwa langsung anak saya dipanggil ke Jerman untuk bersekolah dan dapat beasiswa? Enggak, saudaraku yang kekasih. Berselang saudaraku yang kekasih berapa hari saudara, dan ketika bercerita-cerita kepada teman, ternyata saudara ada anaknya yang sudah berangkat duluan ke Jerman saudara. Dan dia menyebutkan satu yayasan yang bergerak untuk mewujud nyatakan cita-cita generasi muda bersekolah di Jerman. Nah saudara, dengan secepat mungkin saya menghubungi yayasan tersebut. Dan waktu bercerita kepada mereka, kok mereka welcome? Kok mereka saudara menyambut baik saudara? Saya perkenalkan diri saya hamba Tuhan. Saya menceritakan cita-cita anak saya. Dan mereka menerima saudaraku yang kekasih dan mereka menceritakan apa yang menjadi persyaratannya untuk masuk lewat program Ausbildung. Nah saudara, tidak sampai di situ. Saya belum melihat saudaraku yang kasih anak saya berangkat.
Tapi saya berkata, dasar iman yang kami letakkan untuk mencapai pengharapan tersebut. Tuhan sudah mulai saudara konfirmasikan tempatnya. Yang saya takutkan ketika anak saya berkata mau sekolah ke Jerman, jangankan saudara kotanya ditanya saudara, Jerman pun saya tidak tahu di mana. Haleluya. Nangkap gak saudara? Itu saudara yang memusingkan saya. Makanya saudaraku yang kekasih, waktu yayasan itu mengangkat telepon saya saja saudara, saya sudah merasakan pengharapan saya sudah semakin mendekat kepada apa yang dicita-citakan dan yang diharapkan anak saya. Makanya saudara, iman saya semakin diteguhkan. Konfirmasinya bukan itu saja saudara. Lihat baik, program Ausbildung itu saudara. Iya kan? Meminta saya juga untuk mengajar di sana. Semakin konfirmasi. Saudaraku yang kasih, pertanyaannya begini. Apakah saya sudah melihat anak saya Daniel Jevanya Purba berangkat ke Jerman? Belum. Masih panjang saudaraku yang kekasih. Saudara, tapi paling tidak apa? Saya sudah meletakkan saudaraku yang kekasih dasar, saudara, tanpa menuntut bukti. Makanya saya katakan yang pertama ini, kenapa saudara, apa penyebabnya suatu pengharapan seseorang yang goyah? Karena apa? Dia saudara memiliki pengharapan yang tidak berdasar, tapi menuntut bukti. Belum meletakkan dasarnya, tapi menuntut bukti. Yang kedua, apa saudara? Yang menyebabkan goyahnya suatu pengharapan seseorang, sikap orang yang berharap tersebut tidak benar waktu belum melihat alias nggak sabaran. Betul nggak? Nggak bisa saudara. Ingat saudara, ada yang namanya waktunya Tuhan. Ada yang namanya kairos. Jangan lupa saudara. Ingat, jangan bosan dengan statement ini. Kalau saudara mau kairos, ada yang namanya kronos. Kalau saudara mau final result, ada yang namanya initial process. Saudara Daniel nanti diproses lagi saudara selama setahun untuk dia bisa berangkat ke Jerman. Nah, makanya saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada setiap kita, seharus kita punya pengharapan, tapi saudaraku yang kekasih, dalam waktu kita menantikan pengharapan tersebut, jangan pernah kita menuntut bukti. Karena apa saudaraku yang kekasih? Tuhan tidak suka kepada orang yang punya pengharapan, tapi dia juga menuntut bukti pada waktu yang sama. Karena apa? Waktu kita bukan waktu Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Nah, tentang pengharapan dan pemenuhannya dan respon kita, coba saya presentasikan sedikit kepada saudara. Nah, kalau saya sebut P ini saudara, iya kan? Ini adalah pemenuhan, ini adalah harapan, ini adalah respon kita saudara. Ini respon kita. Nah saudaraku yang kekasih, kalau pemenuhan lebih kecil daripada harapan saudaraku yang kekasih, iya kan? Haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, responnya seseorang biasanya, responnya seseorang itu saudara akan mengatakan, Tuhan masih ada nggak sih? Alias saudaraku yang kasih ada kecenderungan goyah. Yang diharapkan besar, pemenuhannya kecil, imannya goyah saudara. Tuhan masih ada nggak sih? Tapi saudaraku yang kekasih perhatikan baik. Apabila pemenuhan ya lebih besar daripada apa yang diharapkan, pemenuhan lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka orang tersebut akan berkata, iya kan, God is good. Iya kan? Wow, Tuhan Allah kita baik. Maka dia akan berkata, oke juga ini Tuhan Yesus. Iya kan? Nah saudara berbeda. Dari dua respon ini sudah berbeda. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudaraku yang kekasih harapan besar, tapi pemenuhannya kecil saudara, maka mereka akan berkata, wow goyah imanku, Tuhan mana ini? Tapi saudaraku yang kekasih, kalau harapannya kecil, tapi pemenuhannya lebih besar, maka mereka akan berkata, wow oke juga Yesus yang kami sembah ini. Nah ada harapan saudaraku yang kekasih kepada Tuhan, yang pemenuhannya mungkin sama atau saya sebut equal, saudara. Iya kan? Ya, pemenuhan sama dengan apa yang diharapkan. Maka orang akan berkata kecenderungannya, wow, dahsyat. Nah, ini saudara. Tapi pertanyaan saya begini, saudara. Iya kan? De facto dan de jure-nya, perhatikan, iya. De facto dan de jure-nya dari atas ke bawah ini tidak selalu saudara seperti apa yang kita harapkan. Saudara tidak akan pernah selalu apa yang saudara harapkan dan pemenuhannya itu adalah equal. Karena apa? Yesus tidak pernah berkata kalau ikut Yesus tanpa masalah.
Haleluya. Dia hanya berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada dia, berharap kepada dia, dia akan memberi kelegaan. Tapi dia tidak pernah menjanjikan, saudaraku yang kasih, apa yang kita harapkan selalu equal dengan apa pemenuhannya. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang kasih lihat. Iya kan? Kita harus belajar tetap daripada Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab. Karena kita tidak bisa mengatur apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita mau belajar hari ini. Saya ambil dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, yang terganggu hari-hari ini adalah jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya tidak kebetulan Pak Andreas beberapa hari yang lalu berkata, kita harus memikirkan yang benar. Saudaraku yang kekasih, ada titik pembeda orang percaya dengan orang yang tidak percaya, yaitu tentang jiwa yang isinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu ruang kendali kita. Tempat bagaimana yang mengendalikan kita, karena apa yang kita pikirkan akan menjadi tindakan kita. Karena tindakan kita akan menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan kita akan menjadi karakter. Jangan lupa itu saudara. Nah, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saya mau menyebut saudara, kenapa saudaraku yang kekasih pengharapan goyah, saya ulangi tadi, saudara tidak meletakkan dasar yang benar, dasar saudaraku yang kekasih yang dahsyat untuk pengharapan tersebut. Anda mau menuntut bukti, tapi belum meletakkan dasar yang benar. Makanya lihat saudara, kalau saya bisa ulangi ayat ini, ayat 19-nya berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya coba saudaraku yang kekasih gambarkan. Kira-kira ini saudara. Haleluya. Yesus sudah merintis sampai saudaraku yang kekasih. Haleluya. Iya kan? Ke belakang tabir tersebut. Dan sudah melabuhkan sau tersebut. Ini Yesus yang telah merintis saudara. Iya kan? Melabuhkan jangkar tersebut. Saya saudara menggambarkan seperti ini saudara jangkarnya. Haleluya. Tahukah saudara, dalam Yesus merintis pengharapan tersebut, dan kita tahu bahwa di dalam kemah suci itu saudara, balik sedikit, ada ruang maha kudus dan ada ruang kudus yang tidak bisa dimasuki sembarangan orang. Tahukah saudara, waktu Yesus naik ke kayu salib, maka tabir itu terbelah, kita dilayakkan untuk memuji, menyembah dia, masuk ke ruang maha kudus, ruang maha suci tersebut. Karena apa saudara? Karena kasih anugerah, karena ada shifting, karena ada pertukaran di kayu salib. Nah, perhatikan, kembali kepada pengharapan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat yang sudah dirintis Yesus sampai ke belakang tabir. Perhatikan baik. Waktu Yesus merintis ini, saya percaya begini, ada begitu banyak persoalan yang dihadapinya sehingga tiba sampai untuk melabuhkan sau tersebut dan aman bagi jiwa setiap kita yang diberikan kasih anugerah. Nah, yang menjadi pertanyaan, respon kita apa saudara daripada apa yang dirintis Yesus ini? Bapak Ibu perhatikan saya. Saya coba mempelajari sedikit tentang kru kapal saudara. Tentang nahkoda, kapten, mualim atau apapun namanya itu saudara. Saudara ketika mereka melabuhkan kapalnya pasti jangkar akan diturunkan. Waktu saya coba baca, saya lihat saudara di YouTube. Ternyata jangkar itu saudara tidak hanya dicemplungkan demikian. Kapal saudara akan memilih jangkar yang mereka akan turunkan. Waktu kapal dipersiapkan saudara, jangkarnya juga dipersiapkan. Waktu mereka mau berlabuh, ternyata jangkar yang mereka turunkan bukan jangkar sembarangan. Bukan saja jangkarnya saudara.
Tapi ketika saya pelajari rantainya pun saudara, mereka akan perhitungkan bobotnya, akan perhitungkan raw materialnya, akan perhitungkan saudara besinya berasal dari besi seperti apa. Nggak boleh abal-abal, nggak boleh ecek-ecek saudara. Ternyata saudara rantainya menentukan kekuatan daripada jangkar tersebut. Bahkan kedalamannya saudara akan diukur sesuai saudara dengan bobot jangkar tersebut. Nah, maka itu saya waktu mendapatkan hal ini, kita saudaraku yang kekasih tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, atau katakan saudara, ya kan, kru kapal, semua orang-orang kapal, nahkoda kapal, saudara, mualim kapal, katakan demikian, mereka bisa meletakkan jangkar, mereka bisa berlabuh, tapi kalau mereka tidak turun ke darat, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Karena apa? Saudara tahu, di tengah laut tidak ada orang yang dagang. Dalam perjalanan mereka yang saya sebutkan, perjalanan kehidupan kita, mereka butuh yang namanya bahan pangan. Mereka butuh yang namanya saudara untuk kehidupan mereka. Mereka butuh solar untuk perjalanan mereka. Mereka butuh minuman air bersih, saudaraku yang kasih. Mereka harus turun ke darat untuk mengambil apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam perjalanan. Nah, demikian dengan kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Maka ada respon kita. Yesus telah merintis saudaraku yang kekasih, lihat baik, sudah melabuhkan saudara Saul tersebut yang mengamankan jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Tapi saudaraku yang kekasih, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus respon terhadap apa yang sudah dirintis Yesus tersebut. Haleluya. Nah saudara, ada yang menjadi kunci, ada yang menjadi sikap daripada orang-orang yang berpengharapan. Ayat 11 dan ayat 12-nya saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, kami ingin sekali supaya kalian masing-masing terus bersemangat sampai akhir, sehingga kalian menerima apa yang kalian harapkan itu. Kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Ada kata saudaraku yang kasih, terus bersemangat. Ada kata saudara, jangan malas. Ada kata sabar saudara. Jadi walaupun sekalipun meskipun Yesus telah merintis saudaraku yang kekasih, hal yang mengamankan jiwa kita, keselamatan diberikan kepada kita. Karena Ibrani ini bukan sedang berbicara saudara tentang kebutuhan primer, sekunder dan tersier kita. Tapi lebih daripada itu saudara, ini membicarakan tentang keselamatan daripada jiwa kita. Haleluya. Kenapa saudara? Saya mau berkata begini, kalau Yesus telah merintis saudara keselamatan, keamanan bagi jiwa kita, maka kebutuhan primer, kebutuhan sekunder kita saudara adalah kecil bagi dia. Dan saudara harus tahu, Roma 14:17 berkata bahwa saudara, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus. Karena makanan dan minuman tidak akan pernah bisa mendatangkan damai sejahtera dan tidak akan pernah membawa kita kepada kebenaran. Jadi apa saudara? Walaupun Yesus telah merintis ini, tabir telah dibelah saudara, kita sudah dilayakkan saudara untuk masuk ke ruang Maha Kudus, kita saudara telah dilayakkan untuk memuji menyembah dia saudara, bahkan dia sudah mengamankan jiwa kita saudara, tapi dia mau kita juga berespon. Lewat penulis Ibrani ini, kita saudara diingatkan bahwa ada yang menjadi kunci kepada orang yang berpengharapan dan ada sikap daripada orang yang punya pengharapan. Dimulai saudara, yang pertama yaitu kunci untuk pengharapan kita ya digenapi. Saya mau berkata kepada saudara, penulis Ibrani berkata kita harus tetap yang namanya bersemangat.
Haleluya. Yang berikutnya dikatakan saudara, tidak malas. Haleluya. Tahukah saudara, orang-orang dunia memakai kata semangat itu adalah spirit. Sadarkah saudara, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini, dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah saudara, kalau orang dunia saja tahu saudara bahwa semangat itu spirit, mereka belum tentu mempunyai Holy Spirit dalam kehidupan mereka. Apalagi kita yang mempunyai Roh Kudus, Holy Spirit dalam kehidupan kita, maka kita harus lebih bersemangat daripada orang-orang dunia yang tahu arti kata semangat ya adalah spirit. Nah, saudara, ya, penulis Ibrani mau yang menjadi kunci kita untuk kita bisa, saudaraku yang kekasih, dia digenapi apa yang kita harapkan yang sudah dirintis Yesus sampai ke belakang tabir tersebut. Kuncinya adalah semangat dan tidak menjadi malas. Tesalonika jelas berkata, saudara, orang-orang yang tidak bekerja jangan makan. Pak, tapi hari ini kan susah mencari pekerjaan. Susah Pak mencari makan dan segala macam. Itulah beda orang, saudara, pecundang dan pemenang. Orang-orang yang kalah sekarang saudara melihat tidak ada lagi kesempatan dalam kehidupan. Saya bukan saudara suka menggaungkan bahasa-bahasa dan power statement dunia. Tapi saudara, saya yakin sekali kalau kita laksanakan ini. Keberuntungan itu adalah pertemuan dua kata bersaudara. Ketika kita siap dan kita, saudara, mengambil kesempatan tersebut. Yaitu kata kesempatan dan kesiapan membawa kita kepada keberuntungan. Selebihnya adalah bagian Tuhan yang memberkati apapun yang kita siapkan. Dan ketika kita mengambil kesempatan tersebut. Jadi jangan pernah malas. Kenapa saudara kita harus bersemangat? Kenapa saudara kita jangan malas? Karena apa? After daripada COVID-19 ini, Tuhan akan banyak saudara melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kita bayangkan. Kenapa saudara kita harus bersemangat? Kenapa jangan malas? Ketika kita masuk kepada dua zona ini, saudaraku yang kasih, hello. Ketika kita masuk kepada dua zona ini, saudara, ketika kita mau masuk lagi kepada yang namanya kerajinan, ketika kita mau, saudara, mempush supaya kita bersemangat kembali, itu susah sekali. Makanya saudara, Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetaplah melayani Tuhan. Jadi saudara, apa yang menjadi kunci? Tetaplah bersemangat, saudara, dan tidak malas. Kenapa saudaraku yang kekasih? Supaya kita terbiasa nanti ketika selesai semua pandemi COVID-19 ini, kita berkata, peluang itu sudah saya persiapkan hari-hari. Saya sedih loh, hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, bahkan jemaat, 1,5 tahun ini tidak dapat apa-apa ketika kita katakan PPKM, ketika kita saudaraku yang kekasih di rumah, ketika kita saudara banyak punya waktu di rumah, nggak mendapatkan apapun daripada kejadian ini. Iya kan, nggak dapat ilmu apa-apa pun, nggak dapat saudaraku yang kekasih skill apapun 1,5 tahun ini. Sangat disayangkan saudara. Saya pernah saudara belajar edit video. Tapi jujur, pada waktu itu saya sempat negatif kepada anak saya. Waktu saya di tengah perjalanan belajar saudara untuk ngedit video dengan mereka, anak-anak saya memang sibuk. Yang satu koas, yang satu saudara sibuk sekali. Karena anak saya yang paling kecil itu banyak kegiatannya di sekolah, meskipun online saudara. Iya kan, dia waketos, wakil ketua OSIS, dia juga ketua kelas dan yang lain saudara. Waktu mereka saudara berhenti mengajari saya saudara untuk cut video, untuk edit saudara video-video khotbah saya saudara, untuk saya masukkan ke YouTube, untuk saya upload di YouTube. Saya pikir gini, anak-anak ini gimana ya? Kok nggak menghargai orang tua? Saudara nangkap nggak? Tapi saudara, Tuhan memberitahu saya sesuatu saudara. Supaya saya bisa menggali sendiri apa yang telah mereka sampaikan kepada saya yang sedikit tersebut. Saya bisa mengembangkannya saudara. Tidak lama saudara, saya bisa ngedit video sendiri. Saya bisa masukkan saudara musik sendiri. Saya bisa saudaraku yang kasih meng-create sendiri. Kalau saudara nggak percaya saudaraku yang kasih, lihat nanti saudara YouTube saya yaitu Royal Purba. Jangan lupa like, subscribe, dan share.
Haleluya. Sekalian promo saudara. Enggak. Saya hanya mau berkata kepada saudara, ada begitu banyak orang gak tahu saudaraku yang kekasih. Iya kan? Ada second skill yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada kita mempunyai talenta yang bukan satu saja. Ada begitu banyak talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi hari-hari ini ketika kita WFO dan ketika kita WFA saudara. Maka saya mau berkata saudara, bisa saja kita bermalas-malasan. Kenapa waktu meeting saudara bisa matikan video saudara. Iya kan, bukan on cam tapi off cam. Bisa saja. Banyak orang menjadi orang yang munafik saudara kalau tidak berjaga-jaga. Kalau saudara tidak tetap bersemangat. Kalau saudara malas hari-hari ini. Maka saudara akan bahaya dan saudara akan struggle untuk memacu yang namanya kerajinan saudara nanti after daripada COVID-19 ini. Nah, saudara, itu menjadi kunci untuk apa yang kita harapkan. Nah, saudara, yang menjadi sikap yang kedua apa saudaraku yang kasih? Menjadi sikap kita orang-orang percaya yang mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Ayat 12-nya tadi berkata, kami tidak mau kalian menjadi malas, tetapi kami ingin supaya kalian hidup seperti orang-orang yang menerima apa yang dijanjikan Allah karena percaya kepadanya dan karena menunggu dengan sabar. Nah, saudara, ya kan, kalau yang menjadi kunci adalah semangat dan tidak malas, tapi sikap kita yang menantikan apa yang kita harapkan, yaitu sabar. Saudara nggak bisa nggak sabaran, saudara. Karena orang yang nggak sabaran tidak akan pernah mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Lihat, Yesus tidak pernah memakai alat paksanya, sekalipun dia telah disiksa. Jadi semalam pengajaran ini saya mau sampaikan kepada saudara. Haleluya. Apapun yang kita harapkan, maka saya percaya itu terjadi dengan penuh kesabaran. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Teruslah bersemangat karena dengan semangat kita akan mencapai apa yang kita harapkan. Haleluya. Haleluya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya terangkan. Kedua hal ini, sikap dan saudaraku yang kekasih, kunci ini iblis coba hilangkan supaya kita tidak bisa mencapai apa-apapun dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebagai penutup daripada perikop yang kita pelajari malam hari ini, saya mau bukakan beberapa ayat. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 9, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat 10, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Perhatikan baik, pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Saya balik ayat ini saudara, halo. Orang-orang yang berhak memperoleh bagiannya adalah orang-orang yang tetap bersemangat dan tidak malas untuk membajak dan mengirik. Dan hasil daripada pengharapan itu sabar. Haleluya. Kenapa saudaraku yang kasih? Ternyata confirm saudara. Iya kan? Alkitab ini berkata saudara, yang layak mendapat bagiannya adalah apa saudara? Orang yang bekerja. Membajak itu bekerja. Saudara, justru pada saat bekerja itu kita berharap. Karena apa saudara? Tidak akan pernah bisa orang mencapai harapannya tanpa melandaskan, ya kan, iman, pengharapan dalam apa yang dikerjakannya. Karena Yesus, saudaraku yang kasih, mau saudara menggenapi apapun, ya kan, kepada setiap orang yang berharap. Tapi berharap dalam hal waktu mengerjakan sesuatu hal yang berharga, yang luar biasa. Apa itu saudara? Tetap bersemangat dan tidak malas melakukan pengharapan itu. Hasilnya saudara adalah tetap berpengharapan. Haleluya. Tetap sabar dan kita percaya waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan jawab. Nah, ada orang yang berkata begini, bagaimana Pak dengan Roma 5 ayat 5? Karena apa? Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan
ya, tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saya ulangi, Roma 5 ayat 5, banyak orang saudaraku yang kekasih memenggal ayat ini cuma baca ayat A-nya saja dan pengharapan tidak mengecewakan. Makanya ketika harapannya saudara, ya kan, belum dijawab atau bahkan tidak dijawab karena apa? Yang diharapkannya itu bukan kebutuhan, tapi keinginan saudara. Maka orang itu berkata, kan Tuhan berkata pengharapan tidak mengecewakan. Bentar dulu saudara. Ayat B-nya dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Makanya saya mau sebut begini saudara. Jangan baca ayat A-nya saja, tapi baca ayat B-nya. Saya mau terangkan kepada saudara Roma 5 ayat 5 ini. Kenapa saudara pengharapan tidak mengecewakan? Karena ketika Tuhan jawab saudara, yang kita anggap positif atau yang negatif pun jawabannya, Roh Kudus yang ada dalam kita dan kasih yang ada dalam kita, yaitu ayat B-nya ini, akan menerangkan kepada kita. Makanya saya mau berkata kepada saudara, kalau membaca Roma 5 ayat 5 ini, jangan pernah saudara tinggalkan ayat 4-nya saudara. Iya kan? Dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Haleluya. Ayat 5a-nya adalah yang timbul dari orang yang tahan uji dan bukan jawaban. Sekali lagi saya ulangi. Ayat 5 yang kita baca tadi, A-nya itu pengharapan yang tidak mengecewakan, itu adalah yang timbul dari orang yang tahan uji. Ya kan? Jadi bukan jawaban. Artinya saudara, justru saudaraku yang kekasih, pengharapan itu saudaraku yang kasih muncul dari orang yang sudah sering mengalami ujian dalam kehidupannya. Dengar baik, ayat 5b-nya adalah alasan peneguhan. Kenapa harusnya kita tidak mengecewakan? Karena apa? Ketika ada jawaban Tuhan yang tidak ideal pun dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus yang ada dalam kita, maka kasih itu menerangkan kepada kita. Baru kita berkata, oh, setelah kita menerima pengertian daripadanya. Sebab itu saudara, jangan pernah tinggalkan ayat 4-nya, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan. Haleluya. Rasul Paulus meminta kita, saudaraku yang kasih, dalam Roma ini, haleluya. Iya kan? Lewat ayat di atas, kita sadar ada kasih di dalam kita karena sudah menjadi orang yang tahan uji, penuh dengan kasih dan roh. Maka waktu menerima jawaban yang tidak ideal pun, saya ulangi ini, haleluya, daripada apa yang diharapkan, maka yang keluar adalah buah kasih dan buah roh kita. Kalau pakai bahasa saya, saudara, ideal maupun tidak jawaban Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa dan kita tidak bersungut-sungut karena sesungguhnya Roh Kudus sudah memberikan pengertian kepada kita. Haleluya. Kenapa kita punya masalah saudara? Karena masalah adalah alat yang paling efektif untuk menguji keteguhan, kekokohan iman seorang. Yang kedua, kenapa kita mendapat masalah saudara? Masalah adalah alat yang paling efektif untuk menyelidiki seseorang. Waktu dalam masalah kita bisa ketahuan saudara, sekokoh apa iman percaya kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Quote saya hari ini untuk menutup malam pengajaran ini. Gantungkan sepenuhnya pengharapanmu kepada Tuhan dan Ia akan memenuhinya sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah kecewa. Sekali lagi saya ulangi. Gantungkan sepenuhnya pengharapanmu kepada Tuhan dan Ia akan memenuhinya sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Jangan pernah kecewa. Malam hari ini saya ajak saudara-saudara mungkin yang ada mempunyai list, ya kan, di kepala kita nama-nama orang lain yang engkau pikir hari-hari ini bisa menolong engkau. Mari buang saudara. Mungkin ada yang kau harapkan nomor-nomor handphone saudara, orang-orang yang bisa menolong engkau hari-hari ini. Mari buang saudara. Tetap andalkan Tuhan. Makanya kita sering kecewa karena kita mengandalkan manusia. Engkau saudaraku yang kekasih yang kecewa hari-hari ini. Engkau yang kecewa kepada manusia dan orang lain. Engkau yang kecewa kepada Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, saya mau berdoa buat saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat orang-orang yang goyah pengharapannya hari ini.
Malam hari ini Tuhan, kami sudah diajarkan supaya kami membuat landasan iman dan pengharapan kami. Bukan hanya menuntut bukti supaya sesuai dengan yang dikatakan Ibrani 11 ayat 1. Tuhan, kalau ada orang yang kecewa dengan orang lain karena dia selama ini mengandalkan mereka dan berharap bisa menolong. Tolong mereka Tuhan, kembalikan pengharapan mereka supaya pengharapan mereka tetap kepada Tuhan. Kalau ada yang salah membaca Roma 5 ayat 5. Karena pengharapan tidak mengecewakan. Malam hari ini kami diajarkan bukan tidak mengecewakan, tapi ketika ada jawaban Tuhan yang tidak ideal dengan apa yang kami harapkan, Roh Kudus dan kasih itu memberikan pengertian kepada kami sehingga kami tidak kecewa dan tahu rencana Tuhan kepada kami. Berkati semua yang mendengarkan dan yang belajar bersama-sama malam hari ini supaya iman kami tidak pernah goyah dan kami semakin dikuatkan untuk menghadapi dunia yang semakin tidak pasti ini. Hanya satu yang pasti, yaitu harapan kepada Tuhan. Karena yang menjanjikan adalah Yesus yang kami sembah. Hamba selesai, urapi kami semua mendengarkan malam pengajaran ini. Dan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi pada malam pengajaran berikutnya. God bless you all. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap